Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ketemu lagi ya untuk pertemuan praktikum mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Untuk video yang kali ini kita melanjutkan untuk yang video pertama ya, tentang CSS. Oh ya, tak lupa, mudah-mudahan saudara dalam keadaan sehat walafiat ya, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Untuk video kali ini yang pertama kita membahas yaitu bagaimana untuk menempatkan CSS ya. Kemudian apa itu CSS? Kemudian ada penjelasan juga tentang selector dan ada beberapa ya perintah-perintah ataupun value property pada CSS. Nah, untuk yang berikut ini kita lanjut yaitu tentang font styling. Nah, ini apa itu font styling ya? Nah, untuk font styling ini ya, bagaimana kita memberi style pada sebuah font di CSS ya. Jadi apabila saudara nanti membuat web, hal-hal seperti ini banyak sekali dipakai. Artinya apa? Hal yang inilah yang sering kita pakai untuk memodif ataupun mendesain tampilan dari web kita. Jadi CSS juga mempunyai properti terkait dengan teks ya. Kalau font terkait dengan tulisannya ya. Untuk kalau teks berhubungan dengan properti pendukung ya. Nah, ini ada beberapa jenis font yang untuk mengatur jenis font yang akan kita gunakan. Yang pertama, nah ini ada font pemilih ya. Merubah jenis font. Jadi kalau misalnya ingin merubah fontnya apa, misalnya Arial, Times New Roman. Nah, untuk yang propertinya ingat ya, jangan sampai salah, font pemilih ini ya, harus perhatikan. Kemudian ini contohnya ya, contoh misalnya di body, tag bodinya ya, untuk tampilan keseluruhan fontnya mau diubah ke Arial, Verdana, sans serif misalnya. Ini contoh. Jadi body berawal font pemilih ini merubah jenis font ya. Jadi kalau nanti ingin merubah tampilan webnya untuk merubah fontnya, ini perintahnya ya. Kemudian nah ini nama fontnya. Kemudian yang ini adalah generik pemilihnya ya, keluarganya, jadi turunannya. Jadi kalau misalnya fasilitas ataupun fontnya yang ada di komputernya nggak ada, nanti diturunkan di sini. Nah, kalau nggak ada nanti ada sans serif yang ada tampilan untuk sans serif yang hurufnya kayak ada punya kaki itu ya. Oke. Nah, ini contoh misalnya di paragraf P misalnya ya, untuk merubah hurufnya bisa saudara ketik font pemilih Times New Roman ya. Nih bisa seperti itu ya. Oke, sekarang ini untuk font pemilih. Ingat ya, perintah-perintah ini harus saudara pahami. Kemudian font size. Kayak yakin sudah tahu ya, size ukuran ya. Jadi kalau saudara ingin mengatur ukuran font, berapa ukuran yang saudara pakai nanti, saudara gunakan font size ya. Ingat. Kemudian berikutnya ini ada font weight. Nah, untuk font weight mengatur ketebalan font. Ada lighter, normal, ada bold, ada bolder. Ada ukuran ya, berapa, 100 atau berapa mau kasih ya ukurannya. Itu font weight. Ingat. Kemudian ada font varian. Namanya menjadi small keep ya. Nanti kita praktekkan yang ini. Kemudian ada font style. Font style itu cetak miring, italic ya.
Kemudian ada line height. Line height mengatur spasi, ya, spasi antar baris, ya. Oke, nanti kita lihat gimana bentuknya ini. Nanti kita terapkan. Nah, ya, ini untuk yang font styling, ya, untuk font styling. Oke, sekarang kita masuk ke Sublime teksnya, ya, masuk ke Sublime Text. Silakan saudara buka juga, ya. Nah, ini Pak langsung, ya, buka ini. Oke, ini Pak hapus dulu, ya, Pak hapus dulu, kemudian kita lihat hasilnya nanti, ya. Ini masih tahu awal, ya. Kemudian ini juga yang ini tampilan awalnya ini, ya. Kalau untuk membuat ini Pak yakin sudah bisa semua. Nah, sekarang yang ini saudara perhatikan, ya. Kebetulan ini ada buat 2 kolom untuk CSS-nya. Sekarang coba saudara perhatikan untuk yang tapping ini namanya untuk HTML-nya, ini CSS-nya. Nah, CSS ini yang kemarin kita pelajari, ya, untuk video pertama. Untuk penempatannya, kebetulan Pak menempatkannya di luar, ya, bukan di dalam file HTML-nya, tapi di luar. Jadi di eksternal, ya. Jadi biasa, ya, di C, kemudian di htdocs-nya. Nah, ini kebetulan ini ada latihanku, ya, CSS. Nah, ini di folder CSS Pak masukkan di sini, sehingga terjadilah seperti ini, ya. Kita buat apa? Ya, di atas penutup head-nya kita buat link, rel, style sheet, href, ini foldernya, dan ini nama filenya, ya, benar sekali. Oke, ya, jangan sampai bingung nih gimana cara untuk mengelingkannya, ya, antara file CSS-nya dengan file HTML-nya. Ini perhatikan, ya. Baiklah. Nah, untuk yang teks ini, karena kalau kita mau mengetik agak susah, ya, kalau mencari sumber. Jadi ini contoh, ya. Nah, sekarang coba Pak hapus dulu yang ininya di body ini, ya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di browsernya ini hilang, ya. Oke. Sekarang kita buat dulu untuk yang bodinya, isi dari tag di bodinya, ya. Oke, sekarang kemudian, nah, ini kalau misalnya saudara ingin mengambil lorem ipsum, ya, saudara ketik tagnya, ya, P, kemudian saudara ketik aja lorem, saudara enter, ya. Nah, ini keluar, ya, loremnya. Jadi nggak perlu kita ngetik lagi, ya. Ini bahasa untuk latihan, ya, gampang, ya. Jadi nggak perlu lagi kita ngarang-ngarang, agak susah biasanya, ya, agak lama waktunya. Oke, nah, ini sekarang coba kita simpan, kemudian kita browsernya. Nah, ini hasilnya, ya, belajar CSS, aku harus bisa. Oke, ya. Oke, ini CSS-nya. Yang pertama apa? Ya, kita mengatur namanya font family. Oke, sekarang kita mulai di CSS-nya, ya. Kalau sudah the link, tinggal kita ketik CSS-nya, otomatis ini berubah, ya. Perhatikan. Pertama tadi font family, ya. Kita ketik ininya apa? Kita ambil contoh apa? Iya, di H1 saja, ya. Oke, ini kita enter aja dulu. Kita ambil di H1 selektornya.
A1 misalnya ya. Apa kemarin? Iya, buka kurung, tutup kurung. Boleh langsung ke kanan, boleh ke bawah ya. Oke, kita ke bawah aja. Apa? Font pemilih. Misal kita ambil apa? Arial. Misal sekarang kita bentuknya apa ini? Times New Roman ya. Kita ambil Arial. Diakhiri dengan titik koma. Kita save. Apakah yang terjadi? Nah ini hasilnya ya. Nih Arial. Kalau Verdana, apakah hasilnya? Gimana bentuknya? Nih, mirip-mirip ya. Nih. Tadi di contoh yang di ini tadi, ya. Ini ada Arial, Verdana, sans serif ya. Nama pun dia ada generik pemilihnya. Jadi dia akan melihat dulu di sininya ada nggak di Arialnya, akan diambil di Verdana, ya. Dan juga akan turunannya ke sans serif, ya. Mudah-mudahan nanti saudara bisa pelajari lagi lebih lanjut ya. Oke, gimana? Bisa ya? Oke, jadi ini ulangi lagi. Lihat untuk font style, ya. Ada beberapa aturannya ya. Pertama tadi kita menggunakan font pemilih, font size, font weight, font varian, font style dengan line height ya. Oke. Font pemilih sudah, sekarang kita contohkan lagi. Yang ini kita menggunakan Verdana judulnya ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya di paragrafnya kita menggunakan apa? Verdana juga misalnya. Bisa ya, misalnya P buka kurung font pemilih apa misalnya Verdana juga atau ya bisa. Nah, kita lihat hasilnya. Nah ini hasilnya. Tapi kalau misalnya saudara pengen mengubahnya tidak satu persatu seperti ini misalnya ya, bisa sudah gunakan apa? Iya, misalnya sudah gunakan selektornya body misalnya ya, body buka kurung, misalnya font pemilih ya, misalnya Verdana misalnya ya. Kita lihat hasilnya apakah yang terjadi. Nah ini berubah semua ya. Oke, ini untuk yang font pemilih. Gampang ya, bisa. Pak yakin saudara sudah bisa semuanya ya. Amin ya. Oke, sekarang kita ke font size. Untuk font size, sekarang kita latih ambil di tag H1 juga ya. Perintahnya font ya, sekarang otomatis keluar ya, font size, ukuran font. Contoh misalnya saudara ingin ngisi 100 pixel. Nah, untuk yang font size ini ya, ukurannya value-nya itu ada ya, pixel ya, kemudian bisa persen ya, bisa persen juga, serta ada EM ya, ada EM juga bisa. Tapi yang sering dipakai kita menggunakan pixel ya. Coba sekarang kita praktekkan. Oke, simpan. Ini untuk yang judul belajar ini ya. Ini lihat fontnya. Kita isi dengan 40 misalnya ya. Nih ya. Ini untuk yang properti ya, font size-nya. Oke, saya lanjut lagi ke font weight, mengatur ketebalan font. Nah, untuk yang font weight ya, itu kita bisa menggunakan ya, kita lihat di sini untuk font weight ini bisa menggunakan lighter, normal
ya, angka 100 sampai 900 ya, bold ini ya. Ini untuk yang font weight. Oke, kita praktekkan untuk font weight. Kita ambil aja di tag P-nya aja ya. Kita buat font weight, buat bold. Apakah yang terjadi? Nah, ini lihat ini, tebal semua. Oke, gampang kan? Ya, terima kasih. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa semua ya mengikutinya. Oke, sudah font weight. Sekarang ke font varian. Nah, ini font varian ini agak unik ya. Font varian kita ambil aja di H1 aja, ya. Kita tes, coba font varian. Font varian ini diikut dengan small caps. Sekarang coba lihat hasilnya gimana ya. Nah, ini lihat hasilnya, bentuk hurufnya ya, besar ya, kecil-kecil ya, awalnya besar, kemudian bentuk hurufnya ya agak unik ya, itu small caps. Kemudian font style. Untuk font style ini ya, cetak miring ya. Font style ini dia ada normal ukurannya, ada italic, ada oblique ya. Jadi coba kita praktekkan di font stylenya. Kita ambil di paragraf, kita ketik font style, kita buat normal. Coba apa yang terjadi ya, normal kan, nggak ada terjadi ya. Sekarang kita buat italic. Nah, apakah yang terjadi? Nah, ini hurufnya miring ya, hurufnya miring. Sekarang lihat italic, kita bedakan dengan oblique ya. Oblique gimana bentuknya, perubahannya? Tidak ada ya, sama ya. Tapi ini ada perbedaannya. Kalau misalnya tampilan hurufnya misalnya memang dia ada tersedia di komputer ya, otomatis dia miringnya sesuai dengan huruf yang ada ya. Tapi pada saat italic ada yang dia beda ya, beda bentuk miringnya. Jadi misalnya cetak miring ya, miringnya aja, tapi jenis hurufnya nanti ada yang dibedakan kalau dia tidak tersedia di sini ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Font style sudah ya. Oke, kita lanjut ke line height. Apa tadi line height? Mengatur spasi antar baris ya. Oke, sekarang kita lihat di P-nya aja ya. Kita atur di P, line height. Nah, untuk line height ya, bisa saudara berapa ukuran-ukurannya ya. Tadi bisa menggunakan pixel, persen ya. Kalau kita isi 12 pixel, apakah yang terjadi? Nah, ini line height. Jadi line height itu mengatur jarak antar baris atau paragraf. Nah, ini dia bisa ngerapat ya. Kalau kita misalnya berapa? 4 misalnya ya. Jadi dia merapat lagi. Ini hasilnya. Ya. Oke. Gimana? Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Nah, ini untuk yang font style. Yang penting saudara pada saat mendesain tampilan web ya, saudara perhatikan perintah-perintahnya. Jadi kalau misalnya untuk font yang sering dipakai, memang bukan sering dipakai, tapi item-item yang digunakan, font family, kemudian ada font size, font weight ya, kemudian font varian,
ada font style, ada line 8. Ini yang kita pakai kalau ingin membuat styling pada font ya. Oke, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa nanti di forum diskusi tanyakan. Kalau misalnya materinya terlalu cepat atau gimana ya, bisa saudara tanyakan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ini ya, tentang text styling. Nah, di text styling ini yang saudara perlu perhatikan ya, colornya ya, properti apa saja yang ada di text styling untuk stylingnya. Ini color, memberi warna tulisan, text align ya, mengatur format paragraf teks ya. Kalau di Word apa biasanya ya, ada justify, rata kiri kanan, ada left right ya, ada center, ini itu text align. Kemudian ada text indent, memberi indentasi pada paragraf atau teks. Nah, maksudnya ini contoh ya, misalnya di sini ada paragraf ya, ada teks, kemudian jarak dari sini ke sininya ya, itu text indent. Sama dengan tab ya, tabulasi ya, kalau di Word ada. Nah, kemudian ada text decoration, untuk mendekorasi teks, misalnya teksnya ada garis bawah, garis atas ya, ada override, ada underline ya, ada line through ya, dan ada none. Nanti kita praktekkan ini ya. Kemudian ada text transform ya. Text transform mengubah jenis huruf menjadi huruf besar, kecil, kapital. Apa kalau di Word-nya? Ya, kalau di Word ada uppercase, lowercase, ada capitalize ya. Tuh. Kemudian ada letter spacing, mengatur kerenggangan huruf. Ini untuk yang huruf-huruf letter. Word spacing, ini untuk kata per kata ya. Nanti kita praktekkan. Oke. Nah, untuk warna nanti ya. Untuk warna ini yang dipakai ya. Ini ada 3 nama warnanya. Nah, nama warna ya, kalau di dalam komputer itu kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan untuk memberi warna, paling gampang ya tadi kita ketik red misalnya ya, ada light blue, ada red, ada black ya, ada green dan sebagainya. Yang penting ejaan bahasa Inggrisnya benar. Kemudian ada hexadesimal ya, ini ada 6 digit huruf, 006 digit itu yang terendah, yang tertinggi F 6 digit ya. Kalau 00 semua itu black ya, kalau F-nya 6 itu namanya putih warnanya. Sebenarnya ini susah kalau kita menghafal ya, banyak sekali. Jadi kalau saudara pengen lihat, ini bisa dilihat di Photoshop, ada ya, ada jenis-jenis hurufnya ya. Yang ketiga ada RGB, ini ada apa? Red, green, blue ya, yang sering pakai di pewarnaan di dunia ya. Ini bentuk tulisannya ya, kita praktekkan. Baiklah. Nah, untuk yang masalah text styling ini, saya menggunakan ini ya, CodePen ya, CodePen. Nah, ini CodePen ini ada istilah itu untuk belajar. Ini Pak hapus semua ya, hapus ya. Kemudian ininya juga dihapus. Nah, ini. Jadi kalau saudara ingin belajar, pengen lihat langsung hasilnya, saudara boleh buka di webnya ya, web.pen.io ya. Ini gratis. Jadi langsung saudara ketik, pengen lihat hasilnya gimana. Boleh saudara praktekkan di sini ya. Nah, boleh di Sublime Text juga bisa ya. Sublime Text juga bisa. Tapi kita yang untuk yang text styling ini kita gunakan di CodePen ya. Oke, sekarang kita mulai praktek untuk yang pertama tadi apa? Iya, color ya, untuk warna teks. Oke.
sekarang Pak buat dulu teksnya dulu ya. Oke, ya, ini sekarang kita masuk ke body, kemudian kita tutup bodinya, ya. Nah, di body ini kita mulai melakukan pengetikan teksnya, ya. Oke, anggaplah ini judulnya H1, judulnya belajar CSS. Aku harus bisa. Oke, ini ya. Oke, tutup H1. Oke, nah sekarang untuk teksnya nih kita ketik misalnya FP ya, FP belajar programan harus selang ataupun browsing materi tentang pemrograman atau yang berhubungan dengan mata kuliah. Oke, ini contoh ya, contoh teksnya. Oke, nah ini buat pen ya, langsung otomatis kelihatan hasilnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang ini kan biasanya langsung kita enter dulu ataupun kita gunakan tanda ini ya untuk langsung start ataupun melihat hasilnya. Jadi kalau yang ini langsung otomatis keluar hasilnya. Oke, supaya banyak kita kopikan aja dulu ini, bikin lagi ya. Nah, ini hasilnya langsung banyak ya. Baiklah, sekarang kita praktekkan untuk pertama tadi apa, color ya, untuk mewarnai teks ini ya. Sekarang kita ingin mewarnai teks yang mana? Yang ini teks H1. Oke, perintahnya gimana? Perintahnya ya, untuk selektornya sudah ketik apa yang di sini ya? Iya, tanda H1 ya. Di CSS-nya, ini CSS-nya ya. H1. Untuk prakteknya nanti saudara boleh menggunakan sablon teks ya. Mudah-mudahan yang penting saudara perhatikan saja bagaimana bentuk perintah dan cara penulisannya ya. H1, kemudian apa? Iya, buka kurung kurawal ya. Oke. Sekarang kita buat apa? Perintahnya, propertinya color -2. Nah, tadi yang Pak bilang tadi ya, boleh saudara ketikkan langsung warnanya dalam bahasa Inggris ya, red, light green ya, royal blue dan sebagainya, black, white dan sebagainya. Bisa menggunakan hexadesimal dan RGB ya. Silakan pilih ya. Nah, untuk menghafal mungkin agak susah. Oke. Nah, kita pilih misalnya apa? Red misalnya ya. Dibatasi titik koma, lihat hasilnya. Gimana hasilnya? Ya. Kemudian tadi Pak bilang tadi di hexa tadi diawali dengan crash ya. Crash 6 digit 000 apa berubahnya? 56 hitam ya. Kalau misalnya kita isi yang tadi F 6 digit, nah ini apa hasilnya? Putih ya. Itu ya. Ini untuk pewarnaan ya. Jadi misalnya
pengen misalnya light blue misalnya ya, apa yang berubah? Light, oh ya, kurang T, oke, ini light blue. Atau sudah pengen green misalnya, lebih gampang, lihat ini perubahannya ya. Oke, itu untuk warna ya. Yang penting ini lihat selektornya, propertinya juga diperhatikan ya. Kalau saudara sudah paham ini, gampang ingin merubah halaman HTML-nya atau webnya ya. Oke, properti sudah. Untuk yang color ya, untuk color bisa diikuti. Sekarang ke text line. Nah, text line ini, apa itu text line ya? Text line itu kalau di Word kan ada right, ada left, ada center, dan ada justify ya. Nah, sekarang kita praktekkan ya. Ini untuk yang tag P ini ya, tag P. Nah, sekarang di tag P ini penandanya apa di sini ya? Untuk tag P ya. Nah, tag P nya pakai P ya, selektornya ya. Oke, ini seleksinya ya, P ini kurung. Sekarang kita gunakan text line. Ingat propertinya text line ya, line. Titik 2, text line-nya apa misalnya? Sekarang ini bentuknya kata kiri ya, kata kiri kita ubah ke kata kanan, coba misalnya right. Apa yang berubah? Nah, lihat ini hasilnya ini ya. Nah, ini text line right, sudah ketikkan right. Kemudian kalau dia center gimana? Apa ini berubah? Center. Nah, ini lihat ini hasilnya ya. Enak kan nih kalau kita belajar yang di sini ya, otomatis dia sudah kelihatan hasilnya ya. Oke, kalau rata kiri kanan apa? Kalau di Word, iya, justify ya, boleh misalnya kalau misalnya agak susah nyebutnya justify misalnya justify atau apa ya, yang penting tahu saudara ya. Oke, ini rata kiri kanan, lihat ini hasilnya ya, ini dengan sini ya. Oke, bagaimana? Bisa mengikuti ya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya. Oke, text line sudah. Sekarang text indent. Apa tadi text indent? Kita lihat di sini text indent, memberi indentasi pada paragraf teks. Nah, jadi kalau misalnya di Word ya, nah ini kan ada tab ya. Kalau di Word kan ada tabulasi jarak antara teks ke sini ya. Sekarang kita lihat, kita praktekkan ya. Kita lihat ini ya, ini lihat ini jaraknya ya. Sekarang kita praktekkan di sini text indent. Yang penting perintahnya sudah tahu ya, propertinya. Text indent. Titik 2. Nah, untuk text indent ya, jaraknya berapa saudara mau pakai ya? Dia pakai angka berapa pixel ya. Ini kita misalnya 20 pixel misalnya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini lihat ini, supaya lebih gampang pengen lihat hasilnya, nampak 100 misalnya. Nih, lihat ini hasilnya ya. Nah, itu ya, itu namanya text indent. Saat saudara ingin memberi style pada halaman HTML saudara, mungkin saudara lihat pengen agak gimana bentuk teksnya ya, sudah pakai text indent. Oke, ya, mudah-mudahan bisa mengikuti. Selanjutnya adalah text decoration ya. Text decoration, kita lihat di sini text decoration ya. Nah, ini mengatur dekorasi pada teks. Non, apa non? Iya, kosong ya. Ya, non. Kemudian ada underline. Apa underline? Garis bawah. Ada overline, over
atas ya, garis atas, dan ada line through. Line through ini seperti teks dicoret itu ya, tengah. Kalau saudara di Word ya sering itu pakai untuk coretan itu ya. Oke, kita praktekkan. Kita praktekkan yang di H1 ya. H1 untuk yang text decoration ya. Sekarang perhatikan ya. Text decoration ya tulisannya ya. Titik 2 buat apa misalnya? Sudah buat underline. Apakah yang terjadi? Nah, ini lihat ini hasilnya. Bawah ya. Bisa. Oke. Pak ubah upper line. Apa yang terjadi? Atas ya. Kemudian tadi perintah lagi apa? Line through. Coba kita ketik line through. Apakah yang terjadi? Nah, ini untuk mencoret ini ya. Ini. Oke. Gimana? Paham ya? Nah, untuk yang decoration ini, kalau misalnya di halaman web ya, contoh ini Pak ambil misalnya di ini ya, di Sublime, kemudian ini tampilan ininya ya, Sublime. Nah, sekarang coba Pak ini Ahref ya, kemudian Pak buat di sini misalnya link ke halaman pertama, contoh ini ya. Nah, ini save, kemudian Pak iniin. Oke, nah ini ya, jadi ini link Ahref. Nah, ini kan ada garis bawah. Nah, penggunaan yang text decoration biasanya sering dipakai kalau saudara nanti membuat navbar ya, navbar yang ada nanti garis bawah, menu-menu itu ya, yang ada menu biasanya pakai garis bawah. Nah, kalau misalnya saudara ingin menghilangkannya itu ya, kalau untuk yang text decoration itu ada none ya, itu dikosongkan none ya. Nah, sekarang coba kita ketik di A-nya ya. Nah, untuk yang penanda ini selektornya apa? Kalau yang ini, iya ini A ya. Jadi penandanya A ya. Sekarang kita praktikkan. A, buka kurung ya. Apa tadi? Text decoration kita isi dengan none ya, benar sekali. Sekarang kita simpan. Sekarang coba kita praktekkan di browsernya, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya gimana? Hilang kan? Nah, ini jadi kalau misalnya ada menu yang pakai underline, sudah gunakan text decoration ya. Gimana? Oke, bisa ngikuti ya. Oke, sekarang text decoration sudah. Apalagi text transform. Text transform ini mengubah menjadi huruf besar, kecil ya. Jadi ada uppercase, lowercase, kemudian ada capitalize ya. Ini untuk yang text transform ya. Sekarang coba kita praktikkan untuk yang text transform. Kita ubah yang di H1 ya, teks H1. Oke. Teks transform titik 2. Kalau kita uppercase, apakah yang terjadi? Nah, ini lihat berubah ya. Ini untuk yang besar semua. Kalau kita ubah dengan menjadi lower case,
Apakah yang terjadi? Ini kecil semua. Kalau kita ubah dengan capitalize, apakah yang terjadi? Ini lihat nih hurufnya, awal-awalnya ya, hurufnya besar ya. Oke, bisa ya, gampang ya. Kalau awal ini bisa lah ngikutinnya. Selanjutnya teks langsung sudah. Ini ada letter spacing. Letter spacing ini mengatur spasi antar huruf, jadi kerenggangan huruf ya. Oke, kalau kita praktekkan, pengen di tag P ya, tag P kita buat letter spacing ya, letter spacing kita buat berapa misalnya 10 pixel ya, itu untuk ininya. Nah ini lihat, ini berubah ini. Nah ini ya, itu untuk yang letter hurufnya, ini huruf kita ubah dengan kalau word per kata. Nah ini katanya kita belajar jaraknya sini ya. Nah jarak antara sininya itu 10 pixel ya. Oke, bisa ya. Iya, itu untuk styling, kemudian diikut dengan styling. Selanjutnya kita belajar tentang background ya. Nah untuk background ini mungkin ini agak durasinya mungkin agak lama ya, untuk pertemuan berikutnya ya, nanti Pak buatkan video berikutnya. Untuk yang ini gimana, bisa ya mengikuti ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti di psikologi, di forum diskusi, silahkan ditanyakan ya. Oke, dan bagi yang bertanya, Pak jamin ya, nanti sudah aktif, nanti akan ada nilainya. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.